Salam teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya teman-teman. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau minggu ini kami boleh kembali Tuhan untuk ibadah online. Berkati kami Tuhan untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh Tuhan bersuka cita dan berkemenangan senantiasa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian, kunyanyi haleluya. Percaya
kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya minggu ini? Semua pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus sangat luar biasa di dalam kehidupan kita ya anak-anak. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan ya sayang ya. Iya, tapi kita satukan dulu hati kita berdoa, semua tutup mata ya. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan, kami bersyukur karena hadirat-Mu di tempat ini sangat luar biasa Tuhan, untuk menjamah setiap hati kami yang beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman itu adalah kehidupan dalam kehidupan kami. Berkati firman Tuhan menjadi remah di dalam kehidupan setiap yang mendengarkan firman. Tuhan, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, urapan Tuhan yang tercurah. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus, Bapa dan Juru Selamat kami yang percaya katakan amin. Anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14 ya anak-anak. Iya. Di sini judul perikop firman, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Di ayat 9 firman Tuhan katakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anak yang terkasih, judul firman kita untuk hari ini, anak-anak yang dibenarkan oleh Tuhan. Iya, kalau perumpamaan yang Tuhan katakan kepada orang Farisi dan pemungut cukai, sekarang kita belajar. Kita belajar bahwa perumpamaan ini adalah untuk kita anak-anak yang terkasih ya. Iya. Di sini Tuhan Yesus mengajari kita anak-anak Tuhan supaya kita tidak terlalu membenarkan diri dalam segala hal. Kalau kita membenarkan diri di dalam sesuatu, waktu kita berkumpul-kumpul ataupun kita ada pertemuan, ya, pelajaran, tapi kita merasa bahwa kita itu benar, ya. Nah, kalau kita suka membenarkan diri kita, itu ada tanda-tandanya kesombongan. Nah, kesombongan itu yang mau kita pelajari saat ini, bahwa kesombongan itu tidak perlu. Siapa yang mau merasa, siapa yang merasakan bahwa kita ada sifat seperti itu, bertobat ya sayang, berubah sikap anaknya. Iya, seperti ini. Kalian sudah pada remaja, terlebih perempuan, ya, wanita-wanita.
Sekarang kalian kesibukannya di rumah saja, ya. Habis belajar terus main HP, terus main HP. Nah, yang kalian lihat di situ tidak sedikit anak-anak remaja sekarang yang suka menonton film Korea. Sekalipun aku tidak menonton seperti itu, tapi aku banyak melihat anak-anak sekarang tergiur. Iya. Otomatis kalian mencontoh bagaimana pemeran yang ada di film Korea. Anak-anak sekarang karena nggak ke sekolah adalah rambutnya yang diwarnai. Supaya apa? Karena mereka sudah melihat bagaimana cantiknya orang yang di film Korea itu, sehingga mereka mencontoh. Nah, pergilah keluar, orang tua melihat, ya, orang tua melihat. Nah, itu sudah tidak pantas ya sayangnya. Itu sudah tidak pantas untuk kalian. Kalau ditegur orang tua, kasihlah. Gimana ya respon kalian itu? Harus menerima, menghormati, jangan cuek. Nah, anak-anak remaja kebanyakan yang seperti itu, terlebih anak Tuhan. Nah, mulai dari sekarang kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan memberikan kita perumpamaan supaya kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Ibu Guru percaya kalian anak-anak yang luar biasa, ya. Jangan terlalu maju untuk melihat kemegahan dunia. Ya sayangnya, ya. Coba dengarkan perintah orang tua. Perintah orang tua itu tidak ada orang tua yang mau membawa anaknya ke tempat, ke hal-hal yang tidak benar. Jadi di sini firman Tuhan katakan di ayat 10, dia katakan ada 2 orang Farisi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ya. Di ayat 11 firman Tuhan katakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, perlu anak-anakku pelajari bahwa meninggikan hati, menyombongkan diri itu tidak ada gunanya. Karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Sekalipun kita mampu untuk hidup di dalam dunia yang fana ini dengan gaya zaman sekarang, itu tidak ada gunanya untuk menyombongkan diri. Lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kalian masa-masa anak muda sekarang, masa-masa remaja sekarang harus dekat kepada Tuhan. Iya, Ibu Guru percaya kalian sangat luar biasa di mata Tuhan. Apa yang dikatakan orang tua, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kalian sudah mendengarkan, lakukannya sayangnya. Firman Tuhan harus dilakukan, terlebih wanita-wanita ini. Ya, Ibu Guru sangat percaya sama kalian anak-anak Tuhan. Zaman ini bukan semakin baik dan benar. Kalau zaman bisa berubah, anak-anak Tuhan jangan berubah. Karena firman Tuhan tidak berubah, kata Tuhan. Firman itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Firman itu tetap. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau kalian belajar di sekolah menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu supaya kalian mengerti bagaimana hidup masa depan yang akan datang. Tapi kalian belajar di gereja mengenai firman Tuhan,
segala-galanya bagi kita. Firman itu kehidupan bagi kita ya sayang ya. Harus dilakukan. Jangan didengar besok udah lupa. Ya, jangan. Mulai dari sekarang kalian harus mengerti bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita jangan menyombongkan diri. Lebih baik kita merendahkan diri. Lebih baik kita bertanya daripada kita salah. Tapi selalu membenarkan diri. Nah, lebih baik kita bertanya, merendahkan diri. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya sayangnya. Nah, ayat 13 itu, ayat 11 itu orang Farisi berdoa dengan hal yang seperti itu, sehingga di ayat 12 dia katakan lagi dalam doanya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Itu dinilai Tuhan Yesus. Itu sudah meninggikan diri dan sudah menghakimi yang di sampingnya yang sedang berdoa. Ya sayangnya, berubahlah. Berubah. Siapa yang merasa dirinya itu sombong, berubah. Terlebih wanita. Iya, kalau laki-laki tidak kelihatan kalaupun dia ini. Perempuan yang banyak sekali kulihat ininya. Ya, ibu guru percaya kalian harus berubah. Anak-anak Tuhan harus berubah. Ya, di ayat 13 firman Tuhan katakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tadi ibu guru katakan lebih baik kita bertanya, merendahkan diri, daripada kita membenarkan diri tapi salah. Itu tidak baik nak ya. Itu tidak baik, itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu mau kita supaya kita merendahkan diri. Kalau kita merendahkan diri, kita tahu kesalahan kita di mana. Ya sayangnya, iya. Ibu guru percaya sekali sama kalian anak-anak Tuhan. Di ayat 14 firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, kata Tuhan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lebih baik kita merendahkan diri daripada kita meninggikan diri ya sayangnya. Ya, firman Tuhan perlu kita pelajari, perlu kita lakukan. Firman itu harus dilakukan supaya firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Sayangnya, ibu guru sangat yakin dan percaya kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian pasti bisa, semua bisa, ya. Ya, lakukanlah firman Tuhan. Kalau memang ada kira-kira anak-anak Tuhan, terlebih anak-anak SMA, laki-laki, perempuan, SMP, sudah mencari jati diri, sudah lagi senang-senangnya kepada lawan jenis, ya, hati-hati sayang, hati-hati. Ya, bukan orang tua saja yang mengajari kalian agar berhati-hati di luaran. Guru-guru sekolah minggu saat ini juga berkata kepada kalian, hati-hati. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian, supaya Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah kalian. Kalaupun kalian keluar rumah kalian, Tuhan yang melindungi dan menaungi kalian. Firman Tuhan sayang, cukup sampai di sini. Seperti biasa kita lakukan, ya. Seperti biasa kita akan lakukan kuis, ya. Jadi yang menjawab kuis silahkan kirim ke nomor yang di bawah. Siapa yang mau mencatat, catat pertanyaannya, ibu guru akan baca. Nomor 1, sikap seperti apakah yang didoakan orang Farisi? Nomor 2, doa yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan? Nomor 3, apa yang dikatakan orang pemungut cukai itu?
firman Tuhan cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, sampai jumpa. Nah teman-teman, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Cerita firman Tuhan tadi judulnya tentang